kebanyakan mahasiswa itu sulit dalam mengatur dirinya gitu untuk belajar dan berorganisasi. Nah, menurut Kak Huda, gimana caranya kita itu bisa mengatur keduanya agar dapat lebih seimbang antara istilahnya itu kuliah untuk belajar dan juga organisasi, terutama misal seandainya di masa-masa saat mendekati UAS ataupun UTS gitu Kak, gimana nih? Untuk hal ini kan tadi kan sudah saya singgung sedikit, yakni salah satu caranya yakni harus bisa memanage atau memanajerial waktu ya Kak ya. Iya betul. Lalu pertanyaannya bagaimana jika antara waktu untuk organisasi misalnya ada agenda atau rapat dan kita juga ditabrak dengan waktu kuliah. Ini yang repot ya. Iya betul Kak. Nah, di sini menurut saya kita harus paham melihat situasi dan kondisi ya. Kan dosen kita, tipikal dosen kan berbeda-beda. Iya, berbeda. Kita harus bisa melihat tipikal dan psikologis mereka. Jika dosen itu dalam tanda kutip killer ya, kalau misal kita nggak masuk sekali, dua kali, Ya, sulit untuk mendapatkan nilai A tanda kutipnya. Jadi kita harus prioritaskan untuk belajar, apalagi UAS kan. Tapi ada tipikal-tipikal dosen yang ketika kita izin, mereka mudah memberikan izin dan untuk nilai mereka tidak terlalu pelit memberikan nilai. Jadi di sini kita harus bisa melihat situasi dan kondisi ya. Namun alangkah lebih baiknya jika hal dua ini tidak harus ditabrakkan. Kan bisa nanti kita misalnya ada agenda rapat, misal pas masuk kelas, kita masuk kelas sebentar, misalnya setengah jam ya, baru kita keluar izin kepada dosen. Hal seperti ini menurut saya lebih baik kita menghargai dosen tersebut Kak. Jadi organisasi bisa kita ikut walaupun kita terlambat dengan alasan masuk kelas, dan kelas pun kita bisa ikut walaupun tidak sampai selesai dengan alasan kita ikut organisasi. Jadi kedua hal ini ketika bertabrakan waktunya, kita mampu memberikan sisi ruang terhadap organisasi dan terhadap kelas tersebut kan. Begitu okay, mungkin. Kak. Nah, jadi Sobat Dikti, kita harus tahu gitu kan, dari kata Kak Huda tadi, kita melihat situasinya kalau bisa seandainya dosen tersebut dalam tanda kutip itu susah memberi nilai gitu kan, istilahnya sedikit susah untuk memberi kita ruang untuk berorganisasi gitu, kita dahulukan mata kuliah tersebut. Namun kita juga bisa melihat posisi kita pada saat berorganisasi gitu, apakah genting dalam kondisi dibutuhkan atau bagaimana gitu.